Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri di dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material ataupun kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah yang dinamakan interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat-syaratnya terjadinya interaksi sosial: pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Dan yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, interaksi secara langsung. Artinya, antara pelaku dapat saling bertemu atau bertatap muka. Dan yang kedua, interaksi secara tidak langsung. Pada interaksi ini, antara pelaku tidak langsung bertemu, akan tetapi mereka melakukan interaksi dengan melakukan media atau orang ketiga, seperti saya saat ini. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya memasak di dapur. Dan yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya adalah seorang pasien yang berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan di dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya adalah seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat, faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merangsangkan diri untuk seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga yang tertimpa musibah, maka kita juga merasakan kesedihan dan berusaha untuk membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau
sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja, melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk beraneka ragam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama yaitu proses asosiatif, yang kedua proses disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok seseorang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terjadi 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong royong membersihkan jalan di lingkungan rumahnya. Yang kedua, akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha mencapai kestabilan. Contohnya, akomodasi adalah toleransi kehidupan beragama. Yang ketiga, asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dari kebudayaannya, dan persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Selanjutnya, proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan terhadap sosial yang mengarah kepada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terjadi 3 bentuk. Pertama, kompetensi, yang kedua, kontroversi, sedangkan yang ketiga, pertentangan. Yang pertama, kompetensi atau persaingan. Kompetensi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya untuk mendapatkan gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Seseorang harus bersaing dengan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontroversi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontroversi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan yang tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontroversi bisa dijumpai di dunia politik. Yang ketiga, pertentangan antar atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain atau pihak lawan yang ditandai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh perbedaan individu dengan individu lainnya, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Dan sampai saat ini perjumpaan kita, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan untuk lebih detailnya penjelasan tentang interaksi sosial kita akan ketemu di acara tatap muka kita. Semangat siswa-siswi MTS Bustanul Ulum Batu Bintang, semoga kalian menjadi orang yang selalu sukses. Akhiron dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.